di Toba yang kedua itu di mana tempat kan gitu. Jadi investment project ready to over IPRO ya, proyek pariwisata pada destinasi pariwisata prioritas. Ada 3 tempat, Danau Toba, Bromo Tengger, dan Labuan Bajo. Kita hanya fokus ke Toba aja. Nah, lihat Ibu Bapak ya, latar belakangnya itu dimulai dulu dari kebijakan di atas. Kebijakan Presiden, bahwa Presiden menetapkan melalui Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2020-2024 yang menetapkan 10 destinasi prioritas ya dari 2020. Kemudian amanat RPJM ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ya, Major Project itu ada yang disebut dengan ITDP, Indonesian Tourism Development Project ya, atau pengembangan infrastruktur terpadu untuk kawasan strategis pariwisata nasional. Di mana aja itu? Di 3 tempat, Danau Toba, Borobudur, Pulau Lombok ya. Oke. Terus latar belakang berikutnya ada program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan ya. Nah, itu ada dibagi ke dalam beberapa proyek itu ya, ada pokjanya, kelompok-kelompok kerjanya, ada perencanaan destinasi wisata yang terintegrasi, ada pengembangan infrastruktur, kemudian ada peningkatan SDM, dan ada peningkatan iklim usaha. Nah, gitu gambaran umumnya. Jadi nampak itu strukturnya kan, ada 4 kan. Nah, fokusnya kita di mana ini sekarang? Hanya membahas 4 aja, yang keempat aja, peningkatan iklim usaha untuk investasi pariwisata, gitu ya. Yang di poin keempat. Terus, nah, konteks penyusunan IPRO itu, kenapa dia menjadi penting? Karena satu, adanya amanat RPJM, kemudian adanya PT P3B yang tadi, Integrated Tourism Development Plan itu tadi. Di mana salah satu isinya itu menekankan bahwa meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata. Nah, ini udah menggambarkan pemikirannya ini langsung kan. Jadi dari mana diturunkan? Pertama itu ada amanat RPJM. Kemudian kedua ada ITDP atau Integrated Tourism Development Plan. Kemudian ada P3TB. Kemudian apa perintahnya? Meningkatkan iklim usaha yang kondusif kan untuk investasi swasta ke sektor pariwisata. Terus keluarannya seperti apa nanti? Dokumen IPRO tahun 2023. Gitu loh Ibu Bapak ya. Ini bentuk penyederhanaan daripada pemikiran itu. Nah, terus di mana saja itu dokumen IPRO itu yang harus dibuat? Ya, karena pesannya ada 3, berarti 3. Ada yang Danau Toba, ada Bromo, ada Labuan Bajo. Kita fokus sekarang ke Toba saja, ya. Nah, ada maksudnya, ada tujuannya. Jadi ini bahasa di dalam proyek pariwisata seperti itu ya. Ada maksud, ada penyusunan dokumen investment project ready to over atau IPRO, proyek pariwisata untuk 3 destinasi. Tujuannya untuk apa? Memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang investasi proyek pariwisata. Yang kedua, menganalisis kelayakan investasi proyek pariwisata. Yang ketiga, mengidentifikasi dukungan dan manfaat pariwisata terhadap pencapaian SDGs. SDGs itu Tourism Sustainable Development Goals ya. Kemudian merumuskan usulan tindak lanjut, strategi, rekomendasi program dan kebijakan serta insentif khusus ya. Nah, itu maksudnya. Lokasi pekerjaannya di mana? Nah, ini dia di Danau Toba, Bromo Tengger, dan Labuan Bajo. Sekali lagi kita fokus hanya untuk Toba ya. Bahasan ini cuma untuk Toba aja, yang lain enggak. Lokasi pekerjaan Danau Toba ya, DPP, destinasi pariwisata prioritas Danau Toba. Digambarkan dalam peta. Oh, inilah Danau Toba itu. Kan tadi ada titik kan, nah sekarang ini besaran Danau Toba itu. Nah, ini di sebelah kanan ini ada gambar destinasi pariwisata prioritas. Ya. Nah, ini dia yang intinya itu Ibu Bapak ya kan. Ada pada kerangka pikir penyusunan IPRO ini. Tadi kan ada latar belakang di atas tuh. Kan sesuai lagi dah. Ada amanat RPJM atau Major Project 2020-2024. Itu kan kerangka pikirnya. Tujuan kegiatan penyusunan dokumen IPRO. Terus penyusunan dokumen IPRO itu seperti apa dia? Satu,
dipetakan dulu potensi kondisi existing wilayahnya, ya. Untuk memetakan itu, ya, di bawahnya ya, ada apa yang digambarkan itu. Satu, kondisi umum kawasan, kondisi penduduk, kondisi infrastruktur, kondisi sosial, kondisi kepariwisata, gitu kan. Terus lihat tujuan kegiatan penyusunan APRO. Permasalahannya apa? Masih belum optimalnya investasi bidang pariwisata di destinasi pariwisata. Kalau ibu bapak berarti masih belum optimalnya misalnya layanan pariwisata di desa wisata Bulu Awar, misalnya begitu ya. Atau kalau seperti Bu Rifa itu, permasalahannya belum optimalnya tingkat keamanan dan keselamatan di Toba, itu kan. Nah, ini ada dia bicara mengenai visi, strategi, dan kebijakan pengembangan investasi. Ada visi pengembangan, ada strategi investasi, ada kebijakan terkait sektor pariwisata. Ini akan dikaji sama dia. Terus kemudian ada analisis peluang investasi pariwisata di wilayah kajian, ya. Jadi ada analisis peluang investasi pariwisata. Nah, apa aja yang lakukan? Pemetaan lokasi, analisis peluang pengembangan, analisis benchmarking. Nah, lihat di atas, pendekatan paradigma strategis itu investasi kepariwisataan, sustainable impact of investment, daya saing lokasi kepariwisata, investasi hijau, green investment, pembangunan berkelanjutan, kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Terus setelah itu akan muncullah rencana pengembangan bisnis, kan, bisnis plan-nya. Nah, untuk menghasilkan rencana bisnis plan ini maka perlu pengembangan rencana bisnis, desain dan site plan proyek iPro. Kemudian ada RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Kemudian ada konsep bisnisnya iPro. Nah, berikutnya ada analisis kelayakan investasi pariwisata. Jadi analisis kelayakan investasi pariwisata itu mencakup ada 10 ini bagiannya. Coba Ibu Bapak lihat. Ada analisis aspek hukum, ada analisis pasar permintaan dan peluang, ada analisis aspek teknis, ada analisis kondisi sosial ekonomi, ada analisis SDGs, ya, Sustainable Development Goals, ada analisis layout 3D project, ada analisis keuangan, ada analisis risiko, ada analisis program, ya, prioritas, ada analisis skema investasi. Ujungnya apa ini Bapak? Ujungnya adalah berupa dokumen investment project ready to offer. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk prospektus. Dan kalau salah ini jadi kan, dari gambar ini kita udah tahu. Tanpa kita harus melihat lagi ke belakang atau melihat lagi ke depan, kita udah tahu bahwa ujungnya nanti akan ada dihasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan dokumen iPro, Investment Ready to Offer. Berarti dalam sebuah buku, ya, atau dalam bentuk prospektus, ya, dalam bentuk summary-nya gitu. Nah, inilah yang saya pingin Ibu Bapak buat itu. Meniru berpikir cara seperti ini. Jadi terbiasa kita berpikir secara konseptual, mensederhanakan hal-hal yang rumit itu, ya, ke dalam bagan-bagan skema-skema yang satu sama lain itu saling terkait dan mudah dipahami. Jadi keseluruhan dari isi itu, ya, sudah tergambar dalam satu halaman ini. Begitu Ibu Bapak, ya. Nah, bayangkan untuk kelayakan investasi pariwisata itu dibutuhkan 10 jenis analisis. Nah, Ibu Bapak baru satu analisis saja udah stres gitu. Aduh, ini kayak mana sih analisisnya gitu kan? Padahal biasa-biasa aja ya kan. Harusnya kita ini punya kemampuan banyak alat analisis yang kita punya. Nah, ini ya, jadi kuncinya itu yang intinya itu dari pertemuan kita malam ini adalah agar Ibu Bapak semua terbiasa kembali lagi memikirkan konseptual framework-nya itu atau kerangka pemikiran Ibu Bapak yang akan dimasukkan dalam tesis itu. Jangan sampai nanti kerangkanya ngawur kemana-mana. Nah, saya teruskan presentasi ini. Nah, kita lihat terusnya. Ada sasaran rapat koordinasi, nggak usah saya bacakan ya. Kemudian ada profil kawasan. Nah, Ibu Bapak kan semuanya meneliti harus ada profil kawasannya kan. Atau profil desa wisata, atau profil
hotel, tergantung di mana profil kawasan Kesawan misalnya kan. Nah, dijelaskan seperti apa menggambarkannya. Lihat seperti ini. Gambaran umum wilayah, luas wilayah berapa, batasan wilayah berapa, ada petanya ya. Nah, ini penting. Jadi orang perencanaan itu memang terbiasa bekerja menggunakan peta. Jangan sampai nggak ada peta di dalam tesis ibu bapak ini. Ya. Terus ada profil umumnya, itu kan data perekonomian Provinsi Sumatera Utara, jelas di sini. Data-data itu ya tidak hanya sekedar tabel, tapi juga dilengkapi dengan grafik-grafik. Karena orang nggak akan baca itu. Masa dalam presentasi kan dibaca satu persatu? Enggak, tapi dilihat trennya. Yang merah sama yang biru yang sebelah kanan ini. Gitu ya. Nah, dilihat seperti apa laju pertumbuhan PDRB itu. Ya. Nah, ada persentasenya. Nih. Nah, ini semua menunjukkan pola-pola tren daripada PDRB, laju PDRB di Sumatera Utara. Kemudian di bawah ya ada data PDRB Provinsi Sumatera Utara menunjukkan posisinya di mana. Ada di posisi ke-9 gitu ya. Nah, berapa itu di garis hitam kan ditebalkan. Nah, jadi data-data ibu bapak itu yang relevan ya ditampilkan seperti ini. Ya. Nah, ya. Terus wisatawan, jangan sampai kita meneliti, tapi kita nggak tahu wisatawannya seperti apa. Kalau kita meneliti di desa wisata, jelaslah profil pengunjung di desa wisata itu seperti apa. Nah, inilah caranya menggambarkannya. Ada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, terus lihat polanya. Jadi grafik yang sebelah kiri ini menunjukkan tren kunjungannya itu ya. Kemudian angkanya ada di sebelah kanan ini ya. Masuknya melalui mana saja ya, yang terbanyak di mana gitu, melalui Kuala Namu. Yang kedua itu melalui Tanjung Balai gitu ya. Ketiga itu melalui Bandara Udara Silangit. Terus ada data sekurangnya kalau pasar. Kita bicara tentang 10 besar Wisman Sumatera Utara. Nah, di tempat ibu bapak ya silakanlah dibuat juga ya. 10 pasar wisatawan. Nah, kemudian jumlah perjalanan Nusantara ya ke Provinsi Sumatera Utara berapa banyak? Ternyata Sumatera Utara itu berada di posisi ke-7 ya. Paling banyak itu orang berwisata, perjalanan wisatawan Nusantara itu ke Jawa Timur, kedua itu ke Jawa Tengah, kemudian ketiga ke Jawa Barat, keempat Banten, kelima DKI Jakarta, kemudian Jogja, dan baru ke-7 itu Sumatera Utara. Jadi tahu posisinya kita, jadi tahulah prospeknya Toba dalam hal ini, karena orang datang ke Toba kan melalui Sumatera Utara. Itu kan, jadi nampak gambaran, orang paham. Terus pariwisata itu terkait dengan akomodasinya, tunjukkan akomodasinya seperti apa, berapa tingkat penghunian kamar, nah, tunjukkan ini. Jadi okupansi rate-nya nampak berapa, kamar jumlahnya berapa gitu ya. Naik turunnya seperti apa, tunjukkan melalui grafik. Kemudian tingkat penghunian kamarnya seperti apa, ditunjukkan melalui rata-ratanya. Berfluktuasinya ya, 2018 berapa, hotel bintang berapa, hotel melati berapa. Ternyata tingkat hunian kamar di Sumatera Utara itu lebih tinggi yang hotel berbintang daripada tingkat hunian hotel melati. Singkatnya berarti wisatawan yang datang ke Sumatera Utara lebih suka menginap di hotel berbintang dibandingkan dengan hotel melati. Kan gitu ya. Nampak ini? Nah, sederhana aja, nggak perlu kita baca satu persatu, langsung nampak dia. Kalau yang biru itu rata-rata hotel bintang. Kalau yang orange itu rata-rata hotel melati. Nah, selalu di bawah ya, kan nampak. Ya. Begitu Ibu Bapak. Ya. Jadi presentasinya yang menarik. Terus kemudian, nah ini daya tarik wisata ini. Saya ingin Ibu Bapak meniru ini, menampilkannya. Coba lihat daya tarik wisata kawasan Danau Toba. Ada petanya, kemudian ada fotonya di sekeliling lingkarnya. Ya. Nah ini yang paling sederhana ini. Ya. Jadi kalau Ibu Bapak buat seperti ini masih yang sederhananya. Saya akan tunjukkan yang lebih bagus lagi dari ini. Jadi sekurang-kurangnya Ibu Bapak, kalau memetakan daya tarik wisata itu, jelas dia
di mana posisinya di peta. Nah, caranya seperti ini. Ada petanya, kemudian ditunjukkan ini melalui panah-panahnya itu atau titik-titiknya di mana. Misalnya ini posisi Pasimanindo gitu kan. Nah, nampak di Simanindo itu ada di mana gitu ya. Posisi ini gambar yang di tengah ini ada di mana dia. Nampak ada masing-masing panah-panahnya ini kan. Jadi orang cepat paham ya dengan melihat ini saja. Mana yang ada di Samosir, mana yang ada di lingkar Samosir. Ini nampak. Nah, tolong ibu bapak menyusunnya seperti ini juga di tesis yang ibu bapak sedang susun. Ya. Nah, terus rinciannya bagaimana? Nah, ini kan daya tarik wisata. Nah, sekarang ada rinciannya. Nah, dilihat tadi ada daya tarik utama, daya tarik wisata utama, ada daya tarik wisata unggulan, ada daya tarik wisata pendukung gitu kan. Nah, dirincikan apa-apa aja. Simalungun, di Samosir, di Tapanuli Utara karena menyangkut Sumatera Utara. Di tempat ibu bapak meneliti kan nggak mesti semua juga ya. Nggak seluruh kabupaten dimasukkan. Yang ada itu adalah di lokus itu apa saja dia dijelaskan. Seperti itu ya. Terus ada juga gambaran karena dia bicara mengenai investasi, maka dijelaskannya yang sudah berkembang itu di mana aja. Investasi bidang pariwisata yang sudah berkembang. Nah, inilah dia, nampak gambarnya. 1 di Taman Simalem ya. 2 Hotel Samosir Cottage ya kan, itu investasi. Kemudian Hotel Zoo Paradise Waterfront. Kemudian ada investasi berikutnya Kas Parapat. Nah, silakan dibuat. Nah, itu Bamse. Nah, kemudian peraturan yang terkait ya atau data regulasi yang ada itu jelaskan. Ada Perpres nomor 81 tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba. Ada peraturan provinsi ya nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang wilayah. Jadi semua peraturan yang terkait dimasukkan di sini. Ya. Tanda bahwa kita memang menguasai persoalannya. Karena perencanaan pengembangan pariwisata tidak bisa mengabaikan peraturan-peraturan. Dia harus menyesuaikan dengan peraturan. Nah, jelas nih banyak nih kan ibu bapak ya. Apa kata-kata kunci dari penataan ruang itu yang ada zonasinya seperti apa? Jelaskan di sini. Nah. Oke, Bapak ya. Nah, jelaskan semua. Itu banyak. Banyak, Pak. Ya udah banyak, Kak Bapak. Ya. Perda yang lebih terkait lagi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 2 tahun 2017 apa rinciannya. Terutama Perda nomor 5 tahun 2018 yang berisi tentang rencana induk pembangunan pariwisata. Dijelaskan dia di sini. Menurut rencana induk pembangunan pariwisata Sumatera Utara itu, di Sumatera Utara itu ada 12 DPP, destinasi pariwisata prioritas, dan ada tersebar di 33 kabupaten kota. Ya. Jadi destinasi pariwisata provinsi itu tingkat provinsi, ya, itu ada 33 ya, ada 12 ya, di 33 kabupaten. Nah, inilah dia rincian ya, dijelaskan. Nah, ini profil kawasan ya, menurut Integrated Tourism Master Plan Danau Toba. Ini dia ya, konteks regional 8 kabupaten ya berdasarkan peraturan presiden ya. Wilayah perencanaan ya namanya Tourism Development Area ya, TDA ya. Wilayah perencanaan ada 4 KWU ya. Ada KWU usulan. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ini kan ada Integrated Tourism Master Plan. Kalau Ibu Bapak download nanti ketemu itu kan. Nah, inilah kawasan Toba itu yang dibagi menjadi beberapa kawasan pengembangan ya. Atau KTA namanya Key Tourism Area ya. Ada 6 ya. Nah, yang masing-masingnya itu dikembangkan untuk keperluan apa aja. Nah, nanti kita lihat uraiannya ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ini ya. Yang ada titik-titik hitam putih merah itu adalah kawasan.
pengembangan kawasan key tourism area namanya, ya, kawasan bangunan kunci. Ya. Nah, ini detailnya, ini Ibu Bapak. Nah, jadi kita kaji, kita lihat apa yang harus dikembangkan di Danau Toba, bagaimana sih rencananya ya. Nah, kita mau intervensi di mana. Nah, misalnya ini ada 6 kawasan tadi itu, ya. Skenario pengembangannya itu adalah pariwisata membangun dan memajukan tanah leluhur oleh dan bagi masyarakat atau Marsipature Hutanabe, ya. Kalau di Padang Sumatera Utara itu kan ada juga Gebu Minang, Gerakan Serbu Minang. Kalau sini ada Marsipature Hutanabe. Nah, Ibu Bapak, menurut Integrated Tourism Master Plan, itu Toba itu dibagi menjadi 6 wilayah, ya, KTA namanya, Key Tourism Area. Satu itu Parapat, ya. Parapat itu akan dikembangkan wisata mais dan rekreasi. Kemudian KTA 2 itu adalah Simanindo, itu akan dikembangkan budaya, culture. KTA 3 itu Pengururan, akan dikembangkan situ geotourism. KTA 4 itu Balige, itu urban heritage, ya. KTA 5 itu Muara, ya. Di Muara sana itu akan dikembangkan culture and geologi. Kemudian KTA 6 itu Merek, ya. Nah, itu nature eco. Nah, udah dapat kita itu key tourism area. Nah, berarti kalau mau investasi di Sumatera Utara itu, khususnya di Toba itu, di wilayah mana mau dianokan, rasanya seperti apa, rencana tapaknya ada di mana gitu. Kawasan Bakara jelas, ya kan. Nah, seperti ini, ya. Ini bukan dibuat-buat, tapi memang sesuai dengan rencana aslinya yang direview kembali, ya, oleh kementerian, ya, oleh Kementerian Investasi. Si pisau-pisau viewing point, misalnya kan, nah, di mana jelasnya seperti apa bentuknya yang diinginkan. Nah, itu ya, Ibu Bapak. Like Toba Master Plan, apa-apa saja jadinya, seperti apa gambarnya ke depan gitu, sudah jelas. Nah, apa persoalannya? Nah, barat ada isu strategiknya kan. Isu strategisnya itu banyak, isu yang terkait dengan pariwisata, ya. Bahwa ternyata Danau Toba ini adalah danau yang hebat gitu, ya. Kemudian survei preferensi wisatawan mancanegara yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sekitar 30% wisatawan mancanegara yang mengunjungi Sumatera juga mengunjungi Danau Toba. Terus kemudian 91% wisatawan mancanegara yang telah mengunjungi Danau Toba ingin kembali. Nah, ini kan menarik ini. Ini untuk menjustifikasi ini supaya proyek investasi itu jalan. Nah, dijustifikasinya dengan apa? Dengan kecenderungan wisatawan tadi. Kemudian mayoritas wisatawan Nusantara berasal dari Jakarta, Medan, ya, dan sisanya terdistribusi secara merata. Berdasarkan hasil survei, keluhan wisatawan yang paling sering disebutkan merujuk pada kualitas infrastruktur jalan, lalu lintas yang buruk, tapi juga terdapat keluhan tentang layanan, kebersihan, fasilitas yang buruk. Oleh karena itu, saran yang diberikan antara lain adalah peningkatan infrastruktur, transportasi, kebersihan, serta layanan dan fasilitas publik. Ini diambilnya dari mana? Dari ITMP, Integrated Tourism Master Plan. Apalagi isunya? Isunya itu dibagi-bagi, ada isu pariwisata, ada isu amenitas, ya. Amenitasnya masih bermasalah, ya. Kemudian apa lagi? Isu yang terkait dengan sosial, ekonomi, ya. Kualitas air mengalami penurunan, cara penangkapan ikan yang tidak berorientasi pada pelestarian, gitu, ya. Sungai yang sudah terkena limbah, air bersih, gitu, ya. Kemudian aksesibilitas, gitu. Itu isu-isunya. Ada isu kebencanaan, ya, gitu. Nah, kebutuhan data, gitu Ibu Bapak. Coba lihat kebutuhan data apa ya untuk bisa menghasilkan menjawab 2 pertanyaan tadi. Ternyata data yang dibutuhkan sangat banyak. Nih kebutuhan datanya. Coba tengok, ya, diperhatikan. Dari Kementerian Pariwisata perlu rencana investasi bidang pariwisata, kebijakan, peraturan yang terkait. Dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ya, untuk bidang yang lain gitu, ya, dokumen gitu. Ada peta zonasi, profil kawasan, data potensi, data kunjungan, rencana investasi, kebijakan. Kemudian dari Kementerian PUPR, ya, perlu ITMP, Danau Toba, kebijakan, peraturan perundang terkait. Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, ya, sumber daya mineral, peta zonasi, profil kawasan, data potensi, data kunjungan, rencana investasi dan kebijakan.
Dari Kanwil ya, Kementerian Agraria ada data status kepemilikan lahan, kemudian status lahan, kemudian kebijakan. Selalu ada kebijakan. Dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia ada data kondisi ekonomi makro, kemudian ada data CSR ya, Corporate Social Responsibility, kebijakan. Jadi banyak sekali data-data yang dikumpulkan. Nah begini Ibu Bapak, studi itu seperti itu. Ya. Nah ini semua dari Dinas Pariwisata Sumatera Utara diperlukan data apa aja? Rencana induk, ya, Renstra, dokumen pra, feasibility study, statistik kepesertaan, jumlah akomodasi, jumlah wisatawan, data kunjungan, kajian, dan kebijakan. Nah begitu banyaknya data yang dibutuhkan. Gitu Ibu Bapak. Ya. Nah. Baik, sampai sini ada pertanyaan?